Nah, jadi itu paling penting. Kalau ambil tarekat sama dia, mulazamah. Artinya setelah hafal kita mulazim. Mulazamah itu kita sering-sering untuk hadir di majelis orang yang memberikan amalan tarekat. Karena saat itu kita bisa membedah. Nah, inilah bedanya tarekat di akhir zaman, amalan di akhir zaman dengan amalan tempo dulu. Amalan tempo dulu mereka mudah. Yang penting apa? Dekat sama guru saja. Niru bagaimana cara guru, gaya guru, kepribadian guru, itu tarekat. Kenapa? Karena guru dekat dengan Allah, meniru cara dia merupakan jalan untuk sama dekat dengan Allah. Sehingga hadis Rasulullah paling sederhana, akhlak yang paling mulia adalah senyum wajahmu ceria dan adabmu yang baik kepada sesama. Setiap jumpa kawan kita senyum ceria, walaupun masalah kadang-kadang pecah dan mau kepala, tapi senyum ceria itu adab terbaik. Dengan senyum kita, orang yang sedang merengut ikut tersenyum, karena senyum itu menular. Sama seperti semengut, nguap, pantang satu, itu lain-lain ikut. Kenapa? Terobsesi dia. Makanya akhlak paling mudah begitu, tiru Nabi. Sehingga Abu Hurairah berkata, tidak pernah kujumpai manusia yang lebih banyak senyumnya daripada Rasulullah. Senyum Rasulullah. Awak jumpa kawan merengut, tujuan apa? Biar nggak dipinjami uang. Itu kan bahaya. Karena kalau udah senyum ini kadang-kadang dia tawa senang ini, gitu kan? Ujung-ujungnya minta duit pinjam, kan bahaya itu. Tapi ya nggak masalah juga sih. Tapi senyum lebih banyak itu cara kita. Dan sehingga para sahabat dulu nggak ikut tarekat, mereka radhiyallahu anhum, diridhai Allah. Kenapa? Yang mereka tapaki adalah jejak-jejak jalan Rasulullah. Jejak-jejak jalan orang yang paling dekat dengan Allah. Mengikuti jejaknya, kita pun akan dekat dengan Allah. Makanya Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki Al-Makki Al-Marhum wal Maghfur lahu, guru kami tercinta, mengajarkan, kalau kalian mau ambil tasawuf murni, pelajari ilmu hadis. Dengan kalian belajar ilmu hadis, kalian tahu bagaimana Nabi sehari-harinya. Makanya dengan sebab arahan beliau, kami masuk ke Fakultas Usuluddin Ilmu Tafsir Al-Quran wal Hadis. Kita tahu Nabi kalau menjelaskan sambil tersenyum. Beliau saat menjelaskan banyak tertawanya, sehingga para sahabat semua berbondong-bondong datang. Tujuan beliau mudah. Di Arab Saudi itu, di masa Rasulullah sampai sekarang, keadaannya panas. Kerja orang apa? Kadang-kadang ngangon. Ngangon itu rabi. Ngangon kambing, ngangon unta. Kadang-kadang mencari kayu bakar, panas. Kemudian penat hidup mereka itu terasa. Dan datang Rasulullah ngajak ikut ngaji, kalau bahasa kita. Begitu sampai kemari, Rasulullah tegas, malah ditinggal sahabat. Makanya Rasulullah rileks kalau mengaji. Rileks Rasulullah, banyak bercanda dengan para sahabat, sehingga kepenatan hidup mereka di luaran saat hadir di kajian kok hilang gitu. Timbul cinta mereka ikut kajian. Makanya ada orang-orang yang ikut kajian, lama ya nggak ngaji kita, kenapa? Aku pengen tengok Ustaz tuh ngajak kita ketawa. Yang dilihat ketawanya bukan syariatnya. Itu bagus. Kenapa? Dengan mengikuti kajian terlepas beban dunia, sehingga kajian menjadi salah satu cara kita untuk menghilangkan kepenatan pikiran dalam bekerja. Begitu sampai nanti Ustaz malah marah-marah aja kerjanya, di rumah suamiku gitu juga, malas lah, kan bahaya itu. Jadi ciri khas dari cinta adalah rileks. Ingat kalimatnya, ciri khas dari cinta adalah rileks. Dulu sebelum kenal dengan suami yang jadi bapak anak-anak sekarang, kita kalau jumpa mungkin masih agak takut-takut, ngomong masih belum berani. Kenapa? Karena dulu kita masih mengaku mencintai, tapi belum cinta. Setelah kita menikah, Mas, sini dulu, duduk kita ngelendot sebelah dia, berani tidak? Kenapa rileks begitu? Karena cinta ciri utamanya rileks. Kalau masih tegang, takut, itu bukan cinta namanya. Itu namanya ketakutan. Jadi kalau ingat itu ya, kalau dekat sama bapak nanti agak sedikit kaku, itu berarti itu bukan cinta, itu ketakutan. Cinta nggak menimbulkan ketakutan. Cinta menimbulkan rileks. Kalau masih rileks, awak ngelendotan mayang-mayang, ngoring-ngoring, itu alhamdulillah, itulah cinta. Makanya saat kita mencintai sesuatu timbul sifat rileks. Kalau kita ikut di kajian, kita di kajian pun rileks.
nyampaikannya rileks, mendengarnya rileks. Ngapain bentak-bentak? Nah, dibentak ya gitu, nggak dibentak pun gitu juga. Rileks saja. Nah, kemudian setelah itu, saat kita baca Quran pun rileks. Jangan kayak orang dikejar setan, kan ada tuh. Pernah ingat kan? Orang dikejar setan baca Quran, ya jangan begitu. Salat pun gitu juga, rileks. Ustaz, kami udah usaha rileks tadi malam tarawih. Imamnya nggak tahu diri, Ustaz. Ini bahaya juga. Udah usaha rileks, imam nggak tahu diri. Karena dia udah sangat rileks, mungkin sempat nggak tahu diri. Jadi hargai rileksnya dia pun sudah berusaha untuk rileks. Tapi kita nyokan di sini dulu, Ustaz, rujak kenal. Apakah ini, Ustaz? Jangan. Itu pun bahaya juga. Jadi kita kan semua harus tahu itu, rileks. Itu pangkal utamanya itu. Jadi yang paling penting kalau mau ikut tarikat, boleh, tak masalah. Tapi itu yang dibaca dalam samadiyah, itu merupakan amalan tarikat samadiyah. Amalan tarikat. Ada yang kalau Abu Tumin tempoh hari, Sayyid Abdullah Al-Haddad Haddadiyah yang ditarikatkan, yang diberikan amalannya tetap samadiyah juga. Kemudian Abu Usman Ali di Kutakrung tahun yang lalu. Beliau pun Al-Attas. Beliau memberikan tarikat itu juga, tapi amalannya adalah kalimat samadiyah juga. Jadi boleh diamalkan, tapi sebagai bacaan biasa, dia wiritan biasa. Sekedar kita kalau ada yang meninggal udah boleh mimpin. Karena itu bukan tarikat, itu bagian dari amalan. Karena kalau tarikat kami ajarkan nanti bahaya, kadang-kadang susah mikirnya juga kita di sini. Kenapa demikian? Seorang yang mengikuti tarik, dia harus mengenal dan mengetahui guru-gurunya. Itu paling penting. Makanya kami diwajibkan saat mengambil satu tarikat itu mengenal silsilah para guru. Kita di sini mengetahui bahwasanya yang mendirikan tarikat Naqsabandiyah adalah Bahauddin An-Naqsabandi. Padahal dia mursyid ke-16. Dia bukan pendiri. Pendirinya adalah Abdul Khaliq Al-Ajdwani. Abdul Khaliq Al-Ajdwani, beliau merupakan sepersahabatan karib kerabat dengan Abdul Qadir Al-Jilani. Berguru mereka berdua kepada Junaid Al-Baghdadi. Ini mursyid pendiri pertama. Tapi yang kita kenal siapa? Bahauddin An-Naqsabandi. Itu merupakan mursyid ke-16. Masih ada 15 orang di belakang dia sebagai pendirinya. Itu bukti bahwasanya kita cuma mengikuti tarikat bukan dari pengetahuan, tapi dari dengar-mendengar. Itu penting, karena setiap tarikat yang dikirim itu Fatihah dulu, sampai 100 Fatihah. Ila ruhi Sayyidina, sampai ila ruhi, semua sampai. Baca Fatihah sampai 1 jam, doanya pendek loh. Baca Fatihah sampai 1 jam. Tiban doanya Rabbana atina fid dunya hasanah. Cuma itu doang. Tapi Fatihah yang dikirimkan sampai 100 orang. Kenapa? Rentetan para mursyid. Nah, para mursyid itu yang paling penting. Makanya diurutkan semua. Lalu kalau Ustaz bilang kita harus hafal itu dulu baru bisa ikut tarikat, nanti ya Ustaz malah makin ribet ini Ustaz. Udah nggak usah. Yang udah dikasih tarikat itu, amalan itu udah amalkan, nggak masalah. Boleh. Nah, tapi tetap mulazamah minimal, kalaupun tidak dengan yang memberikan ijazah, tetap aktif mengaji. Nah, karena nanti kadang-kadang ada sifat-sifat dari tarik jalan itu yang kita tempuh, jalan itu terjal. Terjalnya itu nggak nampak sekarang, tapi terjalnya jalan itu akan kelihatan saat kita meninggalkan apa yang ingin kita gapai di dunia. Itu yang paling penting. Karena jalan menuju Allah terjal, dia nggak terasa terjal sebelum kita berusaha meninggalkan apa yang ingin kita gapai. Yang kita mau di dunia ini sekarang apa? Itu yang kita berusaha tinggalkan, itu yang susah. Saat dapat jalan terjal seperti itu kita butuh pembimbing, itu butuh mursyid. Nah, kalau kita sekarang, amanah Ustadz paling pribadi saja, kita sekarang sedang menuju Allah, masalah tarikat. Kita sekarang sedang menuju Allah. Kita tahu jalan itu mendaki. Dan saat kita tahu jalan menuju Allah itu mendaki, kita mengharapkan ridhonya Allah agar kita sampai ke surganya. Dan jalan surga itu juga mendaki. Lalu pertanyaannya, sebelum sampai ke surga, kita memiliki fase yang namanya mizan. Di padang
mahsyar, dekat-dekat padang Pariyaman, tetanggaan sama padang Kasab. Udah, saat kita sampai di tempat itu, pertanyaannya, kita butuh naungan tidak? Butuh. Naungan itu kita bawa sendiri, jalannya mendaki, capek. Titip saja ke Gojek. Titip. Ini naunganku nanti di akhirat, ku titip samamu, aku ambil nanti di akhirat, titip ke dia. Jadi nggak bawa ransel, kita jalan mendaki. Cicil dari sekarang. Aku butuh makan minum di sana, cicil dari sekarang. Jadi saat kita jalan dari sekarang menuju ke sana, kita nggak bawa beban apapun. Karena analogi yang terbentuk, jika jalan mendaki ingin berjalan lebih cepat, maka tinggalkanlah semua beban. Semakin besar beban, semakin lambat awak jalan. Ya kan? Ini kalimatnya beban yang kita pikul, bukan beban badan. Nanti kadang-kadang puasa kan sensitif ya, tapi untunglah dehidrasi nggak nyambung kadang-kadang. Malah Ustaz nyambungin, itu bahaya itu ya. Ingat kalimatnya. Makanya yang paling penting apa? Ekspor dari sekarang. Kita di akhirat butuh naungan. Kita tahu jalannya mendaki dapat ibadah. Bagaimana nyicil sedekah tiap hari? Nggak perlu banyak nyicil. Sampai sana beli sendiri payung jual Kentucky. Di sana nanti beli. Siapa yang jual? Pokoknya beli di sana nanti. Karena semua manusia bernaung di bawah naungan sedekahnya. Kita bawa sendiri payung dari sini? Enggak. Nyicil uangnya dari sini. Sedekah, entah kemana, infak kemana, berbakti kemana dengan bentuk materi, itu merupakan tempat kita bernaung nanti di mahsyar. Setelah kita nyicil semua di sini, kita cuma lenggang kangkung, beban kita nggak ada. Sampai ke sana, kita tinggal nunggu saja, tinggal beli. Makanya kami kalau pergi kemana-mana nggak bawa apa-apa, kadang-kadang cuma bawa baju 2 setel, udah selesai. Nah, nanti anduk banyak yang jual di mana? Udah gitu aja, enak kan? Jalan sama ngelenggang. Ya, begitu pas mau ke rumah kadang-kadang, Bi, kita mau rumah kakak itu nggak bawa apa-apa, tenang. Di sepanjang jalan orang jualan, ngapain kita buat? Beli aja, kan gitu kan? Mudah kan? Di dunia aja mudah, nggak usah kita jinjing dari rumah. Tiban dekat sampai rumah itu udah beli di sini. Kita beli aja nggak apa-apa. Jadi kalau kita bisa buat seperti itu cara paling mudah bertarikat adalah dengan kita berpikir meninggalkan beban sekarang demi mendekat kepada Allah. Tujuan kita Allah, tujuan kita surga. Jalan menuju Allah sama dengan jalan menuju surga. Sebelum sampai kepada surga, tinggalkan beban. Keperluan di sana kita beri dan kita cicil semasa kita di sini. Cicilnya di sini. Yang takut kena kalimat marabbuka wa man nabiyuka wa madinuka wa ma ikhwanuka. Itu kan? Kamu lu udah nyicil kan? Enak lu udah nyicil. Begitu datang malaikat mungkar nakir, bye bye. Ike kabur kan. Hai puka kalau bangkuan merasa onyo udah selesai. Mudah kan? Yang udah hafal yang belum wallahu a'lam bishawab kan gitu. Jadi Rasulullah sendiri beri jalan nyicil itu loh. Terbebas azab kubur, baca Al-Muluk. Ya kan? Takut awak azab kubur, disuruh hafal 30 ayat, nggak sanggup. Salah sendiri. Itu cara Rasulullah memberikan cicilan ke kita. Cicilan itu. Agar aman kita di sana. Kalau aman di kubur, yakin di alam barzah juga aman. Karena fase paling gentingnya itu di kubur. Ya udah hafal alhamdulillah, yang belum mas segera hafalkan. Dari yang juga. Jadi itu setiap malam Kamis dan malam Minggu ada pusatnya gitu ya, pengajian yang membaca mereka sama-sama. Terus ada juga yang kami ini ada yang tujuan tadi Yasin sama Al-Waqi'ah. Dan ada juga sama Umi tempat kalau pengajiannya bilang kalau Al-Waqi'ah ini kalau misalnya dibuat dibaca hari subuh dibaik dan kita mengikuti apa kata guru kita itu. Jadi kalau memang untuk yang sama yang kita baca bersama dengan guru kita bagaimana, yang kita baca sendiri itu bagaimana? Yang satuan dengan dia. Ini kalimatnya begini Bunda. Yang pertama dulu bedakan amalan. Amalan itu apa yang kita lakukan.
Sementara yang kita baca itu bukan bagian dari amalan, tapi bagian dari tertib atau zikiran. Oke. Yang disebut amalan ini sebenarnya ilmunya agak sedikit, tingkatannya agak sedikit lebih di atas. Yang disebut amalan adalah saat kita umpamanya membaca surat Yasin, ya, nah itu ada kalimatnya dari ayat pertama sampai ayat terakhir. Satu kalimat saja yang paling mudah kadang-kadang, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa alshaynahum. Kita semua hafal kalimat itu. Yang disebut amalan adalah saat kita mampu melakukan apa yang disampaikan lewat ayat. Itu amalan. Amaliyah, perbuatan. Bahasa Acehnya amalan. Tapi kalau yang kita baca tiap hari itu namanya bacaan, qiraat, bukan amaliyah. Jadi ini pentingnya seorang mursyid, dia menjelaskan tujuan kita baca qul huwallahu ahad, Allahus samad, umpama tarekat Samadiyah kita ambil contoh agar tidak terlalu konotasi dengan yang tadi Bunda sampaikan. Yang dari qul huwallahu ahad itu ada berapa kaidah tauhid yang termaktub. Saat kita mengamalkan tarekat atau amalan Samadiyah, maka semua kaidah tauhid dalam qul huwallahu ahad ila akhirih itu kita praktekkan di kehidupan. Sehingga saat kita praktekkan tanpa kita baca qul hu itu lengkap di badan kita. Itu namanya memakai Samadiyah. Artinya mempergunakan apa yang dimaksud oleh Allah dalam surat Al-Ikhlas di kehidupan sehari-hari. Bukan cuma sekedar membaca sehari-hari. Makanya kalau kita baca surat Yasin, karena Bunda memang udah biasa, sesekali lihat artinya. Saat lihat artinya kita tahu maknanya, lalu implementasi perbuatannya harus bagaimana. Menyesuaikan perbuatan kita dengan apa yang kita baca, itulah puncak amalan. Bukan terlalu sering membaca. Karena apa? Karena Rasulullah sendiri berkata, yusiku anil islami sa'atan la yabqal islam illa ismuhu wa la yabqal Qur'an illa rasmuhu. Akan datang suatu masa di akhir zaman, tidak ada lagi Islam illa ismuhu, kecuali cuma nama doang. Wala yabqal Qur'an, tidak ada lagi Al-Qur'an illa rasmuhu, kecuali cuma bacaan dan tulisan. Jadi orang sekarang cuma lazim baca Quran, tidak lazim mengamalkan apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Yang disebut amalan, melakukan apa yang Allah maksud. Contoh, di dinding-dinding orang sekarang, di rumah-rumah yang gedong ataupun semi gedong, ada yang namanya ayat 1000 dinar. Orang Cina pakai ayat 1.000.000 dinar. Awak capek baca itu nggak kaya-kaya. Kenapa? Karena kita salah metode yang diharuskan lewat agama. Yang kita baca 10 kali setiap hari. Yang disuruh bukan baca, tetapi mengamalkan apa makna wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa saja yang benar-benar bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar dari semua masalah. Dan Allah berikan rezeki, jalannya tidak disangka-sangka. Yang disuruh bertakwa biar dapat kaya, biar terbebas dari masalah. Bukan cuma disuruh baca. Ya orang sekarang baca 10 kali, takwanya tinggal belakangan. Makanya awak baca ayat 1000 dinar, Cina baca ayat 1.000.000 dinar. Orang itu lebih kaya. Karena mereka meninggalkan yang dibaca, mereka aktif bekerja berdagang. Jadi implementasinya lebih ke mereka, walaupun tidak dengan syariat. Itu hampir semua kita akan bacanya udah baca, Wak. Padahal amanah dari ayat yang kita baca. Kalau mau banyak rezeki, satu cuma ittaqillah, takwa kepada Allah. Kalau mau terbebas dari masalah, satu cuma ittaqillah, takwa kepada Allah. Kalau mau pintar, satu cuma caranya, ittaqillah, takwa kepada Allah. Fattaqullah wa'lamu. Bertakwalah kalian kepada Allah, wa'lamu, Allah yang akan mengajarkan kalian.
Jadi pintarnya seseorang bukan karena dia mau, karena ketakwaan dia, Allah yang mengajarkan itu ke dia. Yang jadi gurunya bukan ustadz, tapi Allah. Ya kalau Allah yang jadi guru, dia mah maha guru. Nabi Allah Muhammad nggak sekolah, tapi beliau mengerti semuanya. Kenapa? Karena yang mengajarkan dan mendidik adalah maha guru. Yang serba maha. Awal masih mahasiswa. Allah maha guru. Jadi cara paling mudah Bunda, kalau Bunda ingin mengamalkan dengan metode yang sebenarnya, tidak menyalahkan yang sudah Bunda lakukan, Sayyid Alawi Muhammad bin Abbas Al-Hasani, beliau berkata, cara paling mudahnya yang kalian baca, kalian pahami. Setelah paham yang kita baca, ikuti semampu kalian dulu. Di surat Yasin, amalannya apa saja? Saat kita baca Yasin, kadang-kadang harus salawat 3 kali, karena isbat kepada baginda Nabi. Kan begitu. Maka saat kita diajarkan berselawat saat baca Yasin, jangan cuma standar 3 kali. Minimal sehari-hari mulazamahkan. 1 ayat pertama dulu. Kau udah malah Yasin, udah ayat 1. Apa itu? Yasin baca selawat. Berapa kali udah? Alhamdulillah sehari dapat 51 kali. Jadi 10 kali setiap hari, setiap habis sholat 5 waktu, 55 kali dalam sehari. 5 waktu 10, 5 waktu 10, 5 waktu 10. Kita gitu aja. Jadi udah ngamalkan Yasin, udah, tapi ayat 1 baru. Kata Yasin itu nama baginda Nabi. Kemudian wal Qur'anil Hakim, inilah Quran yang penuh dengan hikmah. Hikmah apa saja, sampai pengobatan pun ada dalam Quran. Sehingga besok-besok kalau sakit ke dokter datang sebagai syariat amaliyah dunia, kemudian ke Allah menghadap sebagai bentuk hakikat, karena yang merancang tubuh kita, merancang kesehatan dan sakitnya kita itu merupakan Allah. Hikmah Al-Quran itu mengajarkan, kata Allah penuh hikmah, ayat yang mengandung obat yang mana saja, pelajari. Sehingga bentuk amalannya itu susah, kita harus hafal. Bayangkan kalau ayat yang penuh hikmah agar anak kita pintar, ayatnya mana yang harus mulazamah kita baca. Ingin rezeki halal, rezeki banyak, amalnya ayatnya apa. Terakhir terpaksa hafal 30 juz. Nah, jadi cara paling mudahnya satu-satu ayat ya. Pelajari dulu itu. Yang kita udah ikuti saja sebagai bentuk jamaah. Karena tujuan kita berjamaah yang pertama sekali dalam surat Az-Zumar. Dalam surat Az-Zumar, Allah berpesan kepada kita semua bahwasanya wasiqal ladzina amanu fi jannati zumara. Orang-orang Islam yang beriman itu masuk ke dalam surga, dia berbondong-bondong, berkelompok-kelompok. Sehingga tujuan kita membuat majelis-majelis agar kita masuk nggak sendiri. Karena kalau sendiri pertanyaannya banyak loh. Kalau sendiri, kalau kita di bea cukai sendirian, nggak ada ketua, bahaya itu. Ya kan? Nah, jadi tujuan kita ikut kajian, pilih kajian yang paling, maaf ini ya, yang kadang-kadang lebih meyakinkan kita atas yang memimpin kajian tersebut. Dalam artian orang yang menyampaikan, para tengku. Nah, kenapa saat kita di kajian itu, saat kita nanti di persidangan Qadhi Rabbul Jalil, kita di belakang, jadi pimpinannya yang maju. Di sini udah noni gitu. Kalau di sini ya mungkin saja Ustadz nanti yang maju, insya Allah. Dipanggil, Ustadz yang lain semua di belakang. Kalau begitu selesai Ustadz bilang dah masuk, semua masuk. Kenapa? Fi jannati zumara. Kita berbondong-bondong, berkelompok. Yang jadi masalah nggak jelas siapa yang memimpin. Nah ini. Makanya setiap jamaah kita wajib ada satu pembina. Nggak boleh pembina cucuk cabut. Maksud cucuk cabut ini sebentar ini. Nanti bingung di akhirat. Karena kita dipimpin oleh ketua pimpinan kita masing-masing. Nah, jadi dipanggil nanti jamaah akhawatina fillah Kampung Baru Birun, maju ke depan. Maju kita rame-rame kan. Ustaz, karena kebetulan ya Allah bertiga aja orang panti piu, orang panti baru, orang pada dalam negeri, ya Allah bertiga aja, panggil semua. Gitu panggil semua masuk berkelompok. Kenapa? Sehingga Rasulullah berkata as-sawadul a'dham, sampai menghitam ufuk sebelah timur dan barat dengan penuhnya umat Rasulullah yang datang berbondong-bondong masuk surga. Enggak sendirian-sendirian.
Bondong-bondong. Yang sendirian itu di mana? Di barzah ini. Makanya selamatkan kita di alam barzah. Di situ nggak ada kawan. Tapi ada juga yang bilang marabbuka, baik katanya Mbak Lung, urung itu Pak katanya. Itu aja nggak masalah. Makanya penting kita memilih guru-guru yang bersanad, kemudian guru-guru yang kita yakini lewat kelakuannya, lewat kepribadiannya, lewat ilmunya, yang dia bisa menjadi pimpinan kita nanti di akhirat. Nah, Ustaz, kami pergi sama suami kami. Enggak, suami lupa mah kita di sana nanti. Malah yang paling kita ingat itu guru. Ayah kita lupa kita di akhirat nanti, yang paling kita ingat guru. Karena Sayyidina Abbas pernah berkata, ayahmu itu sebenarnya 3. Ayahmu pertama, yang dengan sebab biologisnya engkau lahir ke dunia, ayah kandung. Ayahmu yang kedua, anak yang dinikahkannya kepadamu, maka dia menjadi ayahmu. Ayah mertua, itu ayah juga. Ayahmu yang ketiga adalah guru-gurumu, afdaluhum, yang paling baik di antara ketiga ayah itu adalah gurumu. Jadi secara derajat, ayah kandung kalah, ayah mertua kalah. Yang paling bertinggi derajat di mata Allah adalah guru. Makanya hati-hati milih guru. Nah, karena di akhirat nanti yang bawa kita di persidangan Allah itu guru. Nah, karena penting. Tapi janganlah pula ustaz nanti yang dibawa jadi persidangan kan. Awak junior, awak berat sorong-sorong kan nangis awak di sana kan. Kalau junior yang disorong-sorong, ya tadi ya. Makanya penting hati-hati memilih guru. Makanya kami pribadi cuma bisa memberikan ijazah, tak mau dibaiat. Ustaz memimpin beberapa tarekat saat begitu diijazahkan sebagai mursyid oleh Al-Mukarram Abu Ya. Setelah itu sampai ke Indonesia, Ustaz nggak mau lagi memberikan baiat. Nggak mau lagi dibaiat juga oleh para selik ataupun para murid. Kenapa? Karena memang berat baiat itu kita terima, karena semua nanti di akhirat kita yang mikul tanggung jawab itu. Kalau membaiat, walaupun Ustadz sudah diarahkan untuk membaiat, menerima baiat dari orang-orang yang memang layak untuk menerima baiat, tapi Ustadz pribadi belum mengamalkan apa yang disampaikan Abu Ya Sayyid Muhammad. Kenapa? Karena memang beda orang kita di sini, beda orang kita di sana. Orang kita di sini kalau depan kita baiknya nauzubillah, baiknya belakangnya semipak ya. Betulnya Ustaz agak bahaya malas membaiat. Kenapa? Berat masalah haji di akhirat dan yang kenang tuh. Karena kita sudah menerima baiat. Tapi kalau mengijazahkan amalan, saya ijazahkan. Pertanggungjawaban dari amalan itu Ustaz sendiri akan tanggungnya di akhirat berdasarkan apa yang kita ambil ijazahnya juga dari guru-guru kita. Nah, makanya kita cuma bisa ijazahkan amalan, tidak berani dibaiat atau menerima baiat. Nggak mau Ustaz. Tapi kalau amalan saya ijazahkan sebagai bentuk pelestarian dari amalan-amalan yang disampaikan oleh Rasulullah melalui cucu-cucu beliau yang Ustaz terima langsung semasa Ustaz belajar kepada Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alawi. Jadi boleh begitu aja Bunda.